setiap negara tentu saja memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai. Nah, kepentingan nasional ini dapat dicapai tentu saja tidak hanya dalam wilayah negara itu sendiri, namun dapat pula dicapai di luar wilayah suatu negara. Nah, dalam hal pencapaian kepentingan nasional yang dilakukan di luar batas wilayah negara, tentu saja instrumen kunci yang digunakan adalah kebijakan luar negeri. Nah, lalu bagaimana arah kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2022 dan ke depan ini, terlebih lagi dengan momentum Indonesia menjadi presidensi G20. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Rangkaian pertemuan G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia pada 2022 berlangsung di tengah situasi dunia yang belum pulih dari pandemi COVID-19. Bencana kesehatan besar yang menghantam hampir seluruh negara di dunia telah menimbulkan kerusakan serius pada sektor ekonomi dan sosial. Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan tren positif, masih ada ketidakseimbangan nyata dalam proses pemulihan ekonomi antara negara maju dan berkembang atau emerging countries. Perlu upaya nyata membangun spirit kolektif, membentuk kembali hubungan saling percaya, kerjasama, solidaritas, dan inklusivitas. Presidensi Indonesia pada G20 menjadi peluang strategis mendorong desain pembangunan global yang inklusif untuk menyusun agenda-agenda kebijakan pemulihan ekonomi dan sosial di level regional maupun internasional. Dalam kesempatan berharga ini, Indonesia perlu memfokuskan sumber daya diplomasinya untuk dapat mencetuskan kebijakan luar negeri yang selaras dengan kepentingan nasional. Tongkat estafet presidensi G20 telah diserahkan secara resmi kepada negara Indonesia. Dan sebagai pemegang presidensi G20 ini, Indonesia tentu memiliki banyak sekali kesempatan untuk mendorong berbagai isu negara yang bukan saja untuk Indonesia, tapi negara-negara berkembang lainnya yang muncul di tengah krisis saat ini. Nah, selain kesempatan untuk unjuk gigi, Indonesia juga harus jeli menangkap peluang diplomasi di tengah tantangan presidensi G20 dan tentu saja tantangan pandemi COVID-19. Nah, Indonesia tentu perlu memfokuskan sumber daya diplomasinya untuk dapat mencetuskan kebijakan luar negeri yang selaras dengan tantangan mutakhir. Untuk membahasnya telah hadir bersama saya di studio, siapa lagi kalau bukan penggagas Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal, yang tentu saja sudah melanglang buana sebagai seorang diplomat yang unggul. Masih muda tapi sudah unggul. Dan pernah menjadi duta besar ya di Amerika Serikat. Halo Dino, apa kabar? Halo Desi. Baik-baik saja. Senang sekali di sini. Iya. Baik, terima kasih. Tahun 2022 ini kita sebenarnya kan sudah mengharapkan COVID sudah mulai melandai, tapi ternyata ada ancaman Omikron dan ini juga menjadi concern bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia, dan ini bertepatan pada tahun di mana Indonesia memegang tongkat estafet G20. Dino, ini tentu saja suatu momentum yang sangat baik bagi Indonesia, bukan saja untuk memperjuangkan kepentingan dalam negerinya, tapi juga memerankan ya peran unjuk gigi tadi saya sebut ya di kancah internasional. Tapi yang penting, kata Pak Jokowi mengatakan harus ada hasil konkretnya. Bagaimana Pak Dino melihat peluang-peluang ini, kesempatan untuk apa bagi Indonesia? Terima kasih Desi bisa mengundang saya dalam acara ini. Pertama, tahun 2022 ini menurut saya suatu milestone bagi politik luar negeri yang penting untuk era Jokowi. Ya, sudah 6-7 tahun ya. Dan saya kira sekarang kita benar-benar tampil di dunia internasional dan kita mempunyai peluang untuk memainkan peranan leadership ya, kepemimpinan. Yang paling penting menurut saya
kita tidak boleh melihat G20 ini sebagai suatu trofi, suatu piala, karena it's not. Ya, bukan hanya pestanya, tapi harus ada substansinya. Bukan hanya gengsinya atau prestisnya. Yang paling pertama kita harus melihatnya sebagai suatu assignment, suatu tanggung jawab yang berat ya. Karena memang sekarang dunia dalam situasi yang sangat sulit ya, persaingan geopolitik ya antara Amerika, Tiongkok, dengan Rusia juga, dengan Eropa juga dan lain sebagainya, dan situasi ekonomi yang masih morat-marit ya. World Bank, Bank Dunia barusan mengeluarkan prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan turun dari 5,5% menjadi 4,1%, dan tahun depan 2023 turun lagi sekitar 3%. Right? Dan kita lihat hutang dunia sekarang ini tertinggi dalam 50 tahun terakhir, kemudian inflasi di Amerika juga tertinggi dalam beberapa dekade, kemudian supply chain sekarang lagi dalam pressure ya, bisa crack, bahkan orang bilang inequity, kesenjangan semakin luas baik antar negara maupun di dalam negara. Ya. Kita lihat di Amerika Serikat saja kesenjangannya luar biasa hebatnya ya. Jadi di semua situasi ini sekarang Indonesia ditempatkan dalam posisi strategis menjadi ketua suatu gerakan atau suatu perkumpulan G20 yang di tahun 2008 menyelamatkan ekonomi dunia, ya kan? Tidak terjadi depresi ya, dan kemudian bisa rebound lagi. Jadi sekarang Indonesia benar-benar harus dari sekarang ini mulai memikirkan akan dibawa kemana G20. Dan kebijakan-kebijakan yang akan dibantu untuk diusung dan dikoordinasikan. Ya, nah Pak Dino sendiri melihat bagaimana pemerintah kita mempersiapkan diri lah untuk menjadi tuan rumah ini, untuk jadi presidensi G20. 20 kita punya slogan namanya Recover Together, Recover Stronger. Jadi ini kan besarannya itu karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kesehatan menjadi salah satu isu yang menjadi fokus, tapi di lain itu juga ada masalah energi. Ya, karena kita juga nanti climate change atau perubahan iklim merupakan topik yang penting. Dan yang ketiga itu adalah everything is Internet of all things, transformasi digital. Nah, dalam 3 fokus ini kira-kira peran seperti apa yang bisa dimainkan oleh Indonesia, kita sebagai negara yang berkembang yang sangat-sangat membutuhkan justru kolaborasi dan bantuan dalam ketiga aspek ini. Ya, saya kira 3 tema besar itu sudah merupakan pilihan yang tepat karena memang itulah yang kita hadapi sekarang ini ya, transisi energi, masalah infrastruktur kesehatan, dan juga digital. Ya, digital, transformasi digital. Yang kita harus realistis, karena saya ingat 2008 ketika KTT G20 itu mulai, saya ada di sana tuh dulu ya, kita ikut merintisnya. Yang ternyata kita sadari adalah G20 itu bukan kayak WTO. WTO itu negara-negara datang, kemudian mereka melakukan negosiasi, tarifnya berapa, ya segala macam, dan begitu ada dipraktekkan di semua negara. Jadi forum negosiasi benar. G20 bukan forum negosiasi. Ini forum koordinasi, right? Jadi lebih kepada apakah untuk pertemuan G20 itu para pemimpin dunia ini bisa mencapai suatu strategic understanding. Not even agreement, karena antara Amerika sama Rusia sama Tiongkok kan susah cari agreement gitu ya. Nah, jadi apakah mereka bisa mencari suatu strategic understanding yang bisa membantu memulihkan ekonomi dunia. Jadi apa yang saya ingin katakan, kalau kita ada program-program yang spesifik itu, yang tepat gitu, ujung-ujungnya lebih ke arah koordinasi. Ya, bukan suatu kesepakatan global. Ya. Ini menarik sekali karena G20 ini kan ada negara-negara besar dan maju seperti kita lihat di sini Uni Eropa dan juga Amerika Serikat, tapi ada juga negara-negara yang emerging. Tapi yang besar-besar. Salah satunya itu adalah Indonesia dan lainnya adalah negara-negara di Amerika Selatan. Nah, karena ini kolaborasi, berarti kan harus ada negosiasi. Saya mau tanya Pak Dino. Kepemimpinan Indonesia saat ini, apalagi di bawah Presiden Jokowi yang memang fokusnya itu harus ada hasil konkret dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Apa yang harus betul-betul kita maximize
dalam kepemimpinan? Dari saat segi ini? diplomasi yang jelas harus Presiden Jokowi harus bisa merayu, menelpon dan merangkul. Ya, nggak bisa melalui Menlu atau Ibu Sri Mulyani gitu ya, karena G20 itu leaders led. Jadi at the level of Jadi pemimpin. ini ya, Iya. paling penting foto opnya nanti bulan November. Iya. Jadi kalau beliau mau memajukan suatu agenda, beliau benar-benar harus bisa merangkul Biden, melobi Xi Jinping, menelpon Putin dan Macron, ya, Boris Johnson dan lain sebagainya. Ini bisa menurut Pak Dino punya paling tidak keberanian atau kewibawaan ataupun capacity untuk kalau mau melakukan itu sukses semua. harus bisa. Ya, jadi kalau kita mau mencapai apa yang presiden mau, agar ada hasil yang konkret, harus bisa gitu. Right? Karena motor dari G20 adalah pemimpinnya, bukan di tingkat menterinya. Ya tentu menteri penting ya, Sherpa juga penting dan lain sebagainya. Tapi beliau benar-benar harus melakukan lobby dan tidak bisa semuanya dilakukan. Jadi benar-benar harus ada fokus apa yang harus dicapai. Ya. Karena coba misalnya kita lihat 2008 ya, waktu KTT G20 mulai itu. Ini ada krisis waktu itu, subprime crisis ya tahun Exactly. 2008. Dan semua orang banyak maunya ya. Tapi yang paling penting apa? Yang paling penting adalah kesepakatan dari semua anggota G20, mereka harus pompa uang kepada ekonomi. Ya, akhirnya dipompakan 1,2 triliun dolar ya untuk ekonomi global, right? Akhirnya ekonomi mulai jalan lagi ya, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi adanya suatu koordinasi dan suatu understanding yang strategis antara pemimpin-pemimpin dunia, inilah yang menyelamatkan dunia dulu dan mudah-mudahan sekarang ke depan. Cukup optimis bahwa kita juga akan mendapatkan hasil yang baik dan paling tidak image maupun Indonesia lebih kelihatan lah. Karena ini memang kesempatan untuk showing off juga kan sebenarnya. Ya, tentu. Saya optimis Presiden mempunyai semangat, menteri-menterinya juga bagus dan fokus. Dan kita kan mempunyai tradisi kalau menyelenggarakan suatu event internasional, apakah KTT ASEAN, APEC, ya, sekarang G20, biasanya kita all out. Dan Presiden biasanya juga tidak mau malu. kalau Biasanya kita sukses, lihat. ya. Cuman mungkin untuk follow up-nya dan substansinya, nah itu yang dimana kita harus kerja keras. Quickly Dino, kalau dari segi satu saja hasil konkret yang kita bisa katakan wah G20 ini berhasil kita laksanakan. Menurut saya simple, vaksin. Tahun lalu dunia punya target untuk 40% negara-negara dunia 40% penduduknya harus divaksin. Gagal, ya kan? Tahun ini targetnya adalah 70% dari rakyat negara-negara dunia harus sudah divaksin. Targetnya pertengahan tahun. Nah, kalau vaksin ini berhasil dibenahi, ekonomi juga akan akan pulih juga gitu. Dan distribusinya secara global juga jauh lebih adil. Dan sekarang ini kan kita lihat kesenjangan antara negara-negara maju yang mereka di Inggris saja sudah 95% ya divaksin. Sementara di Afrika mungkin hanya 1 dari 10 orang baru divaksin. Pak Dino, ini menarik sekali perbincangannya dan menurut saya sangat-sangat penting. Tapi Indonesia kita juga bagian dari wilayah yang namanya ASEAN. Nah, kira-kira apa saja peran yang perlu kita mainkan? Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Di samping saya masih duduk ada teman lama juga, Dino Patijalal, founder dari Foreign Policy Community of Indonesia, dan foreign policy ini menjadi salah satu kekuatan dari seorang Dino Patijalal. Arahan kebijakan luar negeri tahun 2022 ini sebenarnya bukan tahun 2022 sampai tahun 2024 ya, karena pemerintahan ini masih ada sampai saat itu. Nah, kita tahun depan, Dino akan memimpin yang forum ASEAN. Nah, terus terang selama beberapa tahun ini seolah-olah yang namanya ASEAN itu tidak kita, ya paling tidak sejarang ya mewawancarai mengenai ASEAN. Seolah-olah kita itu tidak terlalu
kenapa ya tidak terlalu peduli? Padahal kan di situ kita lihat ada masalah di Myanmar dengan Rohingya dan macam-macam lah yang harus kita pikirkan. Masih relevankah menurut Dino? ASEAN Untuk ini? Indonesia masih relevan dan menurut saya akan selalu relevan. Kenapa? Karena gini, Des, kita mau jadi pemimpin internasional. Di mana? Asia Selatan nggak mungkin ada India di sana. Di Asia Timur, wah terlalu ada Jepang, ada Tiongkok, ya kan nggak mungkin mereka ngikutin Indonesia. Di Timur Tengah nggak mungkin, ya kan di Afrika juga, di Amerika Latin apalagi, ya kan terlalu jauh. Di kawasan di mana Indonesia sudah dianggap sebagai pemimpin yang alami, yang natural, adalah Asia Tenggara dan ASEAN gitu. Dan negara-negara ASEAN pun kalau ditanya semuanya, siapa negara yang menurut Anda bisa selalu diandalkan untuk menjalankan peran kepemimpinan itu, mereka semua bilang Indonesia. Right? Kita terbesar dan juga ya. inilah ekonominya juga terpenting. Tapi secara keseluruhan ini ya memang Indonesia seharusnya kan memiliki peran yang cukup besar. Masalah di ASEAN ini kan cukup banyak ya yang sebenarnya menjadi PR tapi tidak terlalu menjadi perhatian atau concern. Kita lihat yang apa yang terjadi di Myanmar, padahal kan ya alasan kenapa kita mengundang negara seperti Myanmar itu menjadi bagian dari ASEAN itu karena kan kita mencoba supaya negara itu kan semakin demokratis lah istilahnya. Sekarang sudah backsliding lagi. Belum lagi masalah ketegangan Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana kalau kita memimpin Forum ASEAN tahun depan? Apa yang harus kita fokuskan? Ya, sebenarnya dua hal. Satu, pertama ASEAN harus kompak ya, karena sekarang kan banyak ditarik-tarik ya oleh Amerika, Tiongkok dan lain sebagainya. Yang idealnya gini, setiap negara ASEAN memandang hubungan dengan ASEAN lebih penting dari hubungan dengan negara luar, right? Bisa nggak itu tercapai ya? Mudah-mudahan bisa. Tapi hubungan apa misalnya? Apakah hubungan hanya budaya, hubungan politik. Hubungan politik. Yang jelas bukan ekonomi karena kita enggak, kan kalau ekonomi masih belum ya. Tapi yang jelas hubungan politik dan strategis, ASEAN harus nomor satu bagi setiap negara ASEAN. Nah, kedua adalah apa yang dinamakan sentralitas ASEAN. Ini yang ramai selalu dibicarakan. Jadi bagaimanapun kawasan ini bergerak, selalu harus ada ASEAN di tengahnya, bahkan sebagai penggeraknya gitu, right? Nah, jadi dua hal ini kalau menurut saya yang menjadi ukuran. Tapi ada satu yang paling penting juga, Desi, dan ini juga nggak banyak dibicarakan. ASEAN harus turun ke bawah. Karena kalau kita mau jujur, dari 270 juta rakyat Indonesia, berapa persen yang tahu mengenai komunitas ekonomi ASEAN? Mungkin nggak lebih dari 1%. Dan saya pernah kaget ketika mengadakan suatu riset dari 36 provinsi Indonesia, sebagian besar tidak berdagang dengan negara ASEAN padahal ada di seberangnya gitu, ya kan. Bahkan ada yang sama sekali tidak ada hubungan perdagangan dengan negara-negara ASEAN. Berarti apa yang kita bilang ASEAN harus mengakar ke bawah, harus dicintai oleh rakyat dan harus menjadi milik rakyat, itu masih belum tercapai. Masih belum. Dan yang jelas kita jauh seperti ini kan yang cita-cita European Union yang dulu mulainya adalah sebagai forum atau kelompok untuk ekonomi, tapi sekarang dari segi politiknya, budayanya, macam-macamnya kan. Nah, ASEAN ini nggak akan pernah seperti itu. Kan harus kompaknya, persatuannya itu kalau ini bentuk masih organisasinya tidak, tapi kalau bentuk hubungan antar rakyatnya maunya begitu. Ya kan, jadi benar-benar erat dan kompak dan banyak pertukaran antar pemuda, antar kampus, antar civil society dan lain sebagainya. Itu yang masih menurut saya belum terjadi, walaupun ASEAN umurnya udah berapa? Iya, sudah tua, lumayan sudah cukup tua. Tapi kenapa ya? Menurut saya tidak ada program yang tidak ada coba gini aja Desi, di Jakarta coba cari satu billboard yang mensosialisasikan ASEAN. Hanya ada satu di depan Senayan. Di depan gedung ASEAN itu sendiri. Ada nggak di tempat-tempat lain billboard atau apapun lah yang bilang, rakyat Indonesia, ASEAN inilah.
Mungkin tahun depan kalau kita jadi pemimpin. Mudah-mudahan ya. Yang ada mungkin ASEAN Games. ASEAN Games ya. Jadi mungkin dari segi budayanya masih bisa jalan terus. Tapi ini kalau bicara mengenai kompak, kita mirip ya, tapi banyak berkompetisi satu sama lain. Dan dari bentuk pemerintahannya kan juga sangat beda ya, antara Indonesia dan Singapura saja beda, dengan Malaysia saja beda, apalagi di Filipina dan Myanmar dan lain sebagainya. Tapi lebihnya ke kompaknya ini kalau ada musuh bersama ya, mungkin China ini ya yang menjadi perekat ASEAN. Kompaknya kalau ada proyek atau keprihatinan bersama. Jadi dulu ASEAN semakin kompak karena apa? Perang Vietnam. Jadi negara-negara ASEAN jadi khawatir, jadi semakin ini. Kemudian Kamboja, konflik di Kamboja, perang Kamboja. ASEAN semakin kompak lagi gitu. Jadi ada suatu tujuan yang membuat mereka bekerja sama gitu. Right? Nah, kalau sekarang ini ASEAN nggak bisa melawan Tiongkok atau nggak bisa melawan Amerika atau nggak bisa melawan Rusia. Kenapa? Karena begitu kita melawan salah satu dari negara besar ini, kita kehilangan prinsip sentralitas kita. Jadi kita harus sama equidistant gitu ya terhadap negara-negara besar ini. Jadi sebenarnya menyatukan ASEAN ini sebagai mimpi yang dari segi ekonominya, politiknya, budayanya kita bersatu itu akan sangat sulit ya. Kita sama negara tetangga aja sering berantem ya. Tapi kalau kita jadi pemimpin ASEAN khusus untuk tahun depan, kira-kira satu aja aspek yang harusnya keluar dari kepemimpinan Indonesia. Selain vaksin tadi sudah disebutkan vaksin. Benar-benar menjadi, kan kita ada Piagam ASEAN yang menvisikan terciptanya suatu komunitas ASEAN ya, yang 10 negara itu. Saya kira Indonesia akan sukses kalau kita bisa membuat komunitas ASEAN ini suatu realita politik, realita ekonomi, dan realita sosial budaya dan juga strategis. Ya. Kalau kita lebih dekat ke arah itu aja, kalau menurut saya Indonesia bisa dianggap sukses gitu. Iya, tapi yang jelas kita lebih excited dengan jadi presidensi G20 ya ketimbang pada saat ini ya. pada ASEAN. Tapi ada hal tadi yang menarik karena ada dua kekuatan atau mungkin akan semakin merucut pada satu, China and the United States ya. Kira-kira bagaimana kita harus memposisikan diri, Pak Dino, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan founder dari Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijala. Tadi kita sudah membahas di mana ada dua event yang Indonesia sebenarnya ini adalah kesempatan untuk kita itu showing off, shining on the international stage. Kita harus ini, jangan jago kandang saja. Apalagi dunia semakin sempit dan semakin menyatu dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, saya lihat ini kalau dunia semakin kecil, betul sekali, apalagi dengan ada climate change yang sekarang itu menjadi ancaman bagi kita semua, concern bagi kita semua. Tapi ada juga polarisasi yang kalau kita lihat dulu zaman Perang Dingin, itu kan ada Uni Soviet, ada Amerika Serikat, tengah ada sistem kapitalisme, komunisme, ataupun yang timur, barat, dan lain sebagainya. Dan kita Indonesia non-aligned movement, kita main aman lah di tengah-tengah. Zero enemy, many friends. Tapi kalau sekarang kan friends with benefits. Apa yang harus kita bisa dapatkan dari kebijakan luar negeri kita yang menguntungkan kita. Bagaimana Pak Dino melihat China dan Amerika Serikat saat ini? Pertama, yang jelas ada rivalitas baru geopolitik, geostrategis antara Tiongkok dan Amerika. Dan kita juga harus asumsi rivalitas ini tidak jangka pendek, tapi akan jangka menengah, bahkan jangka panjang ya. Tapi apa sebenarnya yang mendasari? Karena kan dua-duanya kan saling dan sangat membutuhkan. Pertama, Amerika melihat Tiongkok satu-satunya negara yang bisa mengancam atau mengambil supremasi Amerika Serikat. Jadi bukan India, bukan Rusia, ya bukan siapa-siapa, hanya Tiongkok yang bisa menyaingi dan menyalip Amerika. Dan Tiongkok punya ambisi itu untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia, negara yang paling berpengaruh di dunia.
Jadi antara kedua ini benar-benar ada persaingan yang berdasarkan pada ambisi siapa yang punya pengaruh lebih besar di dunia internasional gitu kan. Nah, jadi ini akan berlangsung ke depan tanpa ada akhirnya, belum kelihatan akhirnya. Gitu. Tapi ada yang beda sekarang, satu hal tuh, Des. Dulu waktu Perang Dingin kita jadi target, ya kan? Semua orang ingin berteman dengan Indonesia Ya. kan. Nah, sekarang beda. Sekarang ini Amerika melihat Indonesia sebagai primadona ya, dalam arti negara yang harus diperebutkan hatinya. Tiongkok juga begitu. Jadi leverage kita cukup besar terhadap mereka, karena kita bukan negara yang ingin ditaklukkan atau dipecah belah ya. Kalau dulu kan seperti itu ya. Sekarang ini kita benar-benar negara yang bisa bermain di segala lini. Jadi kalau dulu tuh kalau kita ditekan Amerika misalnya, itu susah kemana-mana, ya kan? Apalagi karena kita sangat bergantung kepada negara-negara besar ini. Exactly, Tapi bagaimana kita bisa memainkan peran ini supaya kita play both sides, tapi kita mendapatkan benefitnya? Karena bukan saja ekonomi, tapi saya lihat juga di sini dari segi politis juga dan strategi sangat-sangat strategis bagi Indonesia kan posisinya. Ya, apa yang kita bisa dapatkan? Yang penting bebas aktif benar-benar diterapkan dalam arti kita membuka semua keran bagi semua pihak. Dengan Tiongkok aja kita lihat, dulu tahun 90-an perdagangan kita dengan Tiongkok kan hampir nol, ya, karena hubungan dipetieskan udah lama gitu. Sekarang perdagangan kita dengan Tiongkok udah hampir 100 miliar dolar, padahal lagi pandemi, right? Investasi Tiongkok juga besar dan lain sebagainya gitu, right? Demikian juga dengan Amerika kita tetap buka keran perdagangan, walaupun sekarang ironisnya perdagangan kita dengan Amerika sepertiga perdagangan kita dengan Tiongkok gitu, right? Jadi intinya kita punya kesempatan bukan hanya bermain di segala lini, tapi membuka semua pintu, ya, asal pintu itu mendatangkan kebaikan bagi Indonesia. Ya. Tapi sekarang ini nampaknya yang paling menarik ya, dari segi ekonomi adalah Tiongkok ya, dan itu mungkin tren yang akan terjadi. Iya, mereka juga mungkin ini juga ada perbedaan bagaimana kedua negara itu, ini kan dua sistem yang kira-kira ini mana yang berhasil. Nah, kalau kita lihat kan China dari dulu kan sangat-sangat konsisten. Tapi kira-kira bagaimana tadi kita katakan tidak tahu ini ke arah kemana. Ke arah kemana? Karena pengaruh Amerika Serikat sejak adanya presiden yang namanya Donald Trump yang Make America Great Again dan lebih ke masalah internal, standing dari Amerika Serikat sekarang kan tidak sekuat dulu ya. Saya lihat juga Presiden Biden mungkin dianggap ya yang kebetulan ada di situ gitu, bukan seorang sosok yang membuat orang itu terinspirasi seperti Obama misalnya. Bagaimana ini Amerika Serikat sendiri? Kalau pertama Amerika sekarang banyak isu kredibilitas, dan untuk Indo-Pasifik ya masih kalah konsep nih, karena kemarin waktu Menlu Anthony Blinken datang, dia menawarkan konsep Indo-Pacific Economic Framework. Jadi intinya alhamdulillah paling nggak ada konsepnya gitu ya. Tapi masih banyak negara yang bilang oke, kita tunggu apa ini, isinya apa ya, dan apalagi Biden masih 3 tahun lagi, tinggal 3 tahun lagi, right? Jadi dia bisa. Dan siapa tahu nanti Donald Trump bisa saja kembali. Jadi kalau Amerika memang ada masalah persepsi sustainability. Apakah kalau dia mengusulkan sesuatu itu bisa diterapkan secara konsisten nggak gitu ya? Karena dulu kan kayak waktu Trump kan TPP keluar, ya, Trans-Pacific Partnership, Paris Agreement juga keluar. Ya, dan berbagai Iran udah tanda tangan keluar, ya kan. Sementara kalau Tiongkok dipandang kalau mereka udah tanda tangan, ya karena sistem politiknya ya, jadi gampang semuanya. Ya. Jadi ada apa namanya faktor itu juga dari segi bagaimana mereka bisa penetrasi kawasan itu. Dan yang jelas kalau China kan diplomasinya kan pakai diplomasi uang. Mereka bukan menanamkan pangkalan di mana-mana, tapi menanamkan investasi di infrastruktur. Nah ini should we put our money on kalau kedua negara ini? Yang penting semua yang punya resources kita tampung, tapi kita seleksi. Jadi untuk Tiongkok dia misalnya punya
Belt and Road, ya kan dia menawarin kasih proyek infrastruktur di bagian tempat ya. Buat jalan, Ya. buat macam-macam lah, Ya. proyek-proyek Benar. infrastruktur. Nah. Tapi kalau misalnya terjadi perang, ini kan kita lihat tuh China sudah mulai dengan Taiwan dan Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Taruhlah sudah mulai unjuk ini lah. Makanya yang paling penting ASEAN ini bagaimana posisinya? Karena negara-negara seperti ya, Vietnam dan yang di utara bagian ASEAN itu pasti mereka kan cenderungannya kan berpihak kepada China. benar. Ini poin penting karena jangan sampai bebas aktif itu berarti kita nggak mau ikut campur, right? Malu-malu ya. Bebas aktif itu apalagi sekarang berarti kita harus berani mengambil sikap. Jadi seperti apa sikap kita? Well, dulu, Kalau misalnya sudah Amerika menyerang Irak, itu kan salah. Ya. Amerika ngotot, ya kan? Mereka merasa paling kuat dan paling benar, right? Tapi kita terbilang itu salah. Akhirnya apa yang terjadi? Memang salah. Ya, nggak ketemu tuh. ya, dan sampai sekarang Irak sudah hancur lah Ya. istilahnya, sudah tidak seperti dulu lagi. Demikian juga kalau Tiongkok mau seenaknya di Laut Cina Selatan misalnya atau dan lain sebagainya, kita juga harus berani mengambil sikap bilang no gitu. Tapi no pakai apa? Karena kita nggak punya apa-apa. Iya, tapi Kapal no selam. dalam diplomasi udah kalau menurut saya udah cukup berarti ya dalam diplomasi Maksudnya ya. jangan bawa perang itu ke kawasan ASEAN Iya. ini. Tapi kan banyak pangkalan-pangkalan justru di kawasan ini. Iya, jadi misalnya ada satu tren militerisasi di Laut Cina Selatan, ya, dan itu mengkhawatirkan negara-negara ASEAN. Ya. Jadi kita harus benar-benar bisa bilang kepada Tiongkok, ini tidak membantu perdamaian di kawasan gitu ya, karena kita tidak butuh militerisasi di kehadiran Anda atau kehadiran siapapun di Baik, Laut Cina Selatan. mungkin disinilah kekompakan ASEAN itu harus betul-betul dimainkan. Benar, kan? karena kalau Indonesia mau ngomong- perang silakan, tapi jangan di kawasan Ya, ini. dan juga jangan multiplikasi Desi. Kalau kita ngomong no, oke, penting. Tapi kalau kita bisa membuat ASEAN bilang no, right, lebih kuat lagi suaranya gitu. Ya. Mungkin itu salah satu yang harus dibicarakan Ya. kalau kita jadi pemimpin ASEAN tahun depan. Dino, kita masih ada 2 segmen lagi, masih cukup panjang diskusi kita kali ini dalam Insight with Desi Anwar. Jadi tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh Dino Pati Jalal dengan Foreign Policy Community of Indonesia-nya. Tapi banyak sekali yang saya lihat juga menjadi concern Dino yang akhir-akhir ini dan menjadi concern kita semua. Ya, masalah climate change atau perubahan iklim, pemanasan global dan lain sebagainya. Dan di sini yang kita lihat memang harus betul-betul bersatu. COP26 terakhir ada di Glasgow, tapi hasilnya juga kurang, ya masih sangat dikritis khususnya oleh anak-anak muda yang dipimpin oleh Greta Thunberg dan teman-temannya. Masalah climate change ini sebenarnya Indonesia itu dari dulu itu sudah gung-ho. Kita punya komitmen cukup tinggi di Paris Agreement mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29%. Kalau business as usual 41% dengan bantuan internasional, dan kita juga punya komitmen untuk zero emission 2050. Ya, 60. kalau lebih cepat, idealnya 2050, dan no more batubara 2040. Nah ini baru-baru saja ramai ini mengenai batubara, karena kita masih sangat tergantung pada ekspor batubara dan juga penggunaan batubara untuk energi kita. Bagaimana posisi Indonesia sebagai pencetus Bali Roadmap? Ini kan asal usul dari semua ini. Iya, segmen pertama kan kita bicara mengenai G20 ya. Yang harus disadari pemerintah, kredibilitas kita sebagai presiden G20 itu akan ditentukan oleh posisi kita di perubahan iklim. Ya. Jadi kalau kita posisinya melempem, kita akan immediately kehilangan kredibilitas. Dan transisi energi ini merupakan salah satu dari fokus yang penting. Jadi memang tahun 2021 itu baru mulai kita merubah posisi mengenai perubahan iklim. Jadi pertama menetapkan net zero target dari 2070, kemudian dimajukan lagi ya 2060 gitu dan lain sebagainya.
sekarang ini kalau menurut saya yang paling penting kita perlu menerapkan target 2030 yang lebih ambisius. Karena yang tadi Desi sebutkan 29%, 41% itu target 5 tahun lalu. Iya, tahun 2030 ya. Iya, padahal komitmen Paris menyatakan, oke, kamu berapa aja boleh kasih target, tapi 5 tahun kemudian di Glasgow harus dinaikkan. Nah, itu tidak dinaikkan Indonesia waktu kemarin di Glasgow. Tetap aja 29% targetnya, 29,41% ya. Jadi dunia masih menunggu Indonesia menaikkan target itu. Nah, Indonesia kan mengatakan bisa menaikkan target sampai 41% kalau ada kontribusi dari dunia maju yang selama ini memang mereka lah yang memproduksi gas rumah kaca, oleh sebab itu kita memiliki masalah ini semua. Bagaimana dalam nanti bukan saja dalam G20 ini tapi dalam Paris dan COP ini untuk pembagian kolaborasi ya, the international assistance ini bisa dinikmati oleh Indonesia supaya kita bisa goodbye kepada batu benar. bara. Jadi memang itu yang dinamakan prinsip common but differentiated responsibility. Jadi semua negara harus menurunkan, tapi juga memainkan peran yang berbeda-beda. Yang paling kita komplain dari negara barat atau negara maju itu adalah mereka dari dulu tuh janji $100 miliar per tahun ya semenjak 2021, tapi itu sampai sekarang show me the money tidak, masih belum. Ya, masih belum. Tapi kenapa ini? Apakah salah kita one prestasi dalam membuktikan bahwa kita layak mendapatkan itu atau apa? Ini masalah politik saya. Iya, karena untuk ngeluarin uang sebanyak itu ya, itu kan $100 miliar bukan jumlah yang kecil. Jadi bagi mereka juga ada beberapa yang ini merupakan masalah politik juga gitu ya. Tapi kita bilang juga ke mereka, kalau kamu serius neken-neken kita yang negara berkembang, kamu juga harus melakukan itu ya. Yang paling bagus selama ini Uni Eropa ya, karena mereka memang sangat fokus pada masalah karena perubahan mereka juga iklim, ya. sangat konsisten. Amerika udah mulai meningkatkan ya dari beberapa $9 miliar ke $12 miliar dan lain sebagainya gitu, right? Kemarin Jepang, menlu Jepang bilang $10 miliar dia akan tambah dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan momentumnya cukup ya. Tapi yang penting juga gini, jangan kita hanya mengharapkan dari kocek pemerintah secara resmi. Karena uang-uang apa yang dinamakan ESG ya, environmental social governance itu banyak triliunan ya, orang bilang ada 53 triliun uang di luar pemerintah di sektor swasta yang bisa kita sedot ya kalau kita mempunyai program yang kredibel gitu. Kan kuncinya kan program yang kredibel dan juga sekarang yang istilahnya tuh carbon credit ya, carbon trading dan lain sebagainya kan juga harus dipikirkan semua ini. Tapi yang lebih dekat lagi adalah target untuk EBT kita, energi baru dan terbarukan, yang kalau tidak salah kita memiliki target tahun 2025 itu 24% dari 23% energi mix kita itu harus dari EBT, ya, dari energi baru atau terbarukan, renewable energy. Saat ini masih 11, sekitar masih 11%. jauh. Ya. Ini bagaimana untuk mencapai target yang kita sebenarnya bikin sendiri? Iya, pertama salahnya adalah subsidi untuk fosil ya, untuk minyak dan batu bara masih terlalu tinggi. Ya, padahal kalau yang harus disubsidi, kalaupun ada yang disubsidi adalah yang energi terbarukan ya. Kedua, insentif untuk energi terbarukan masih minimal. Dengan kata lain, kalau saya punya uang $100 juta, saya mau taruh di solar, saya bisa tetap kehilangan uang. Padahal untuk energi terbarukan itu maju, orang yang investasi di energi terbarukan harus bisa profit, harus bisa ada untungnya gitu, baru dia bisa masuk di sana gitu. Jadi intinya pemerintah harus membuat regulasi yang memberikan insentif, kemudahan bagi orang yang masuk di energi terbarukan, dan ini yang missing dalam 6 tahun terakhir. Ya. Kenapa? Karena jadi kita sebenarnya nggak cukup komit ya terhadap sesuatu yang kita sendiri pada tahun 2015 janjikan di Iya, karena kita juga dan ada masalah, coba saya ingin tahu Pak Dino, batu bara ini, karena kita sendiri yang mengatakan bahwa harus di phase out.
banyak sekali perusahaan-perusahaan seperti perbankan dan lain sebagainya, mereka sudah tidak mau lagi memberikan pinjaman atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya mencemarkan. Iya. Jadi memang harus What ada should we do with our coal? phasing out, paling nggak harus mulai dengan misalnya apa yang dilakukan Korea. Tidak boleh lagi ada pinjaman bank untuk membangun pabrik batu bara baru. Jadi yang ke depan yang mau baru-baru udah di cancel aja ya. Nah sementara yang ada bisa di phase out ya. Jadi skemanya gimana? Orang pasti bilang wah ini saya rugi dong ya. Mungkin ada sistem penggantian apa namanya kerugian misalnya gitu ya. Tapi untuk mengganti batu bara ini yang renewable-nya, yang terbarukan juga harus sudah siap masuk gitu, right? Jangan sampai nanti batu baranya keluar tapi nggak ada penggantinya gitu. Balik lagi ke pertanyaan saya, komitmen dari pemerintah ini antara ambisi, keinginan, target, tapi kenyataan bagaimana? Kalau di rapor nilainya berapa? Sekarang ini masih B menurut saya, belum A ya. Oh, B bagus. Ya mungkin saya agak terlalu generous ya. Karena kita lihat masih sekali kita memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan mau tidak mau lah ini yang menurut saya harus dicari balance-nya. Ya, at best ya, at best. Can do better. Ya, tapi memang harus dimulai dengan target dulu, harus mulai dengan target karena sekarang ini sumber emisi kita dari energi akan lebih dominan daripada sumber emisi dari deforestasi atau dari perubahan penggunaan lahan. Dan dampak dari perubahan iklim ini sudah rasakan sekarang dengan extreme weather ya, cuaca ekstrim di mana-mana kita bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi kalau dikatakan kita punya mulai dengan target tapi target kita sudah dari tahun 2015 kita sudah ada 7 tahun ya. Anyway, kita masih ada satu segmen lagi. Jadi tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Iya, masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Dino Patijala. Kita berbicara mengenai politik ya, kebijakan luar negeri Indonesia. Dan ini sangat-sangat penting karena dunia semakin kecil, dunia semakin sempit, banyak sekali yang terjadi di luar kita yang tentu saja memiliki dampak terhadap kita semua. Nah, salah satu adalah ya ini COVID ya, pandemi yang kita semua rasakan. Nah, jadi arah kebijakan luar negeri kita mau tidak mau, apalagi dengan adanya G20 nanti dan ASEAN itu akan sangat dipengaruhi ya oleh dengan yang namanya post-pandemic diplomacy. Kira-kira bentuknya seperti apa ya? Mungkin ada satu konsep yang perlu bisa lebih digalakan dan konsep ini tidak banyak diketahui, tidak didengungkan di Indonesia, yaitu bukan hanya nasionalisme, semua orang bicara nasionalisme, internasionalisme. Dulu Bung Karno pernah bicara mengenai internasionalisme. Intinya apa? Kita bangga terhadap diri sendiri, tapi kita mempunyai kepedulian yang luar biasa juga terhadap dunia, dan kita ingin memainkan peran untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Makanya lahir gerakan non-blok, Asia Afrika, ASEAN, itu kan semua lahir dari internasionalisme gitu, bukan cuek bebek gitu ya. Tapi bukan yang penting kita menang. Benar, exactly. Nah itu nggak boleh mentalitas ini. Nah, dan itu masih banyak di negara kita merasa kita lebih. Tapi negara lain juga seperti itu. Iya, tapi kalau kita menjadi leader, nah berarti kita harus mempunyai kualitas yang berbeda, maturitas ya, kedewasaan dan juga elegansi. Ya, kalau kita melihat dulu Adam Malik misalnya kan luar biasa sebagai diplomat ya, Ali Alatas ya, yang orang yang begitu luwes juga ya dan sangat nyaman di dunia internasional. Ini kalau sekarang ini bagaimana dari segi SDM kan penting. Saya lihat salah satu prioritas yang difokuskan oleh Kementerian Luar Negeri kita adalah ada penguatan infrastruktur diplomasi. Ini maksudnya persisnya apa sih? Kalau kita lihat yang paling perlu dibenahi dalam infrastruktur ini kan pasti ada SDM-nya juga kan. Ya, mungkin yang dimasukkan gini, dulu tuh diplomasi kita benar-benar bersinar. Kenapa? Karena
Saya lihat karena orang-orangnya juga. Yes, ya. Figur-figurnya Ya, memang. jadi ada semangat diplomasi perjuangan, ya kan. Mungkin mereka gajinya nggak besar, tapi prestasinya luar biasa, semangatnya luar biasa. Dan punya visi. Punya visi, punya skill yang besar gitu. Jadi musuh utama dari politik luar negeri kita tahu nggak apa? Mediocrity. Ya. Mediocrity. Narrow-mindedness and mediocrity. Iya, iya. Jadi pemikiran yang biasa-biasa aja, tidak punya kegemilangan gitu ya. Nah itu yang harus kita jauhi itu, right? Jadi kalau dulu kan ya kita ada bebas aktif misalnya dan zero enemy many friends. Kalau sekarang friends with benefits. Kira-kira ke depan kalau ada satu slogan untuk mencerminkan karena dunia itu punya masalah yang harus kita atasi bersama-sama. Apa? Kalau saya bicara mengenai pemerintah yang sekarang itu ya. Ya, sekarang dan idealnya in the future karena dua pemerintah ini kan hanya tinggal 2 tahun lagi. Ya. Kalau yang sekarang ini saya belum melihat adanya suatu strategic thinking, grand strategy yang besar dari Indonesia ya. Kalau ada saya mau tahu, mau dengar apa itu ya. Jadi itu belum Atau ada. mungkin dianggap nggak terlalu prioritas dalam. Karena banyak rutinnya ya, yang dilihat. Banyak PR rumah yang pekerjaan rumah yang harus diperbaiki. Tapi kalau ke depan mungkin kalau saya lihat konsep seperti a new Indonesian internationalism, right? Dulu kan ada, kalau Pak Marty dulu bicara mengenai dynamic equilibrium. Jadi bagaimanapun dunia berubah, harus ada balance sehingga bisa menjaga perdamaian gitu, right? Tapi memang kalau saya melihat ke depan itu kita akan tetap bebas aktif, tapi aspek balance, keseimbangan itu menjadi semakin penting untuk ke depan. Karena kita nggak bisa terlalu dekat pada Tiongkok atau Amerika, tapi harus sama-sama dekat dengan semuanya. Iya. Jadi pertimbangan balance menjadi lebih penting. Iya. Apalagi isu-isu yang kita hadapi ini sekarang kan sifatnya kan global. Kalau dulu kan tinggal pilih ya, West atau East atau di tengah-tengah. Tapi sekarang gitu, isu pandemi yang sangat global, sampai isu trade, perdagangannya juga global, isu masalah climate change ini sangat global. Belum lagi crime. Yes. Yang cyber kan tidak mengenal border, jadi ini semua adalah masalah yang harus dimainkan secara global. Kita punya United Nations ya, kita punya WHO kalau kesehatan, kita punya NATO kalau kekuatan militer dan lain sebagainya. Kira-kira instrumen ini ada nggak yang harus di? Wah, instrumennya sekarang udah banyak ya. Ada ASEAN, ada APEC, ada PBB tentu ya, dan lain sebagainya gitu kan. Gerakan non-blok masih non-blok nggak begitu penting lagi sekarang. Unfortunately, kenapa? Karena non-bloknya sendiri juga begitu. Terlalu banyak deklarasi dan kalau ada kejadian penting mereka juga tidak bergerak gitu kan. Jadi kalau menurut saya ASEAN sekarang menjadi vokal sumbu dari politik luar negeri kita. Kalau kita mau mengglobal, kita mau efektif secara internasional, kita harus bisa menggunakan dan merangkul ASEAN. Kalau kita lemah di ASEAN, politik luar negeri kita juga akan tumpul gitu kan. Jadi menurut saya ASEAN perlu jadi jangkar dari politik luar negeri. Tapi kalau geopolitik dunia sendiri seperti apa? Setelah kita sudah bahas Amerika Serikat dan China misalnya, tapi yang lain karena banyak sekali ada. Ya makanya peluangnya banyak. Jadi ada istilah baru sekarang, Desi, namanya middle powers. Jadi ini sebelumnya nggak pernah digunakan di Indonesia, baru dalam beberapa tahun belakangan ini. Intinya Indonesia itu bukan small power, kita bukan kayak Singapura ya yang size-nya kecil ya, tapi juga bukan India atau bukan Rusia. Bukan Amerika gitu. Kita di tengah, negara ukuran tengah, dan negara yang ukurannya menengah ini bisa lebih gesit, lebih lincah bermain di dunia internasional, karena kita bisa bermain di segala lini dan bisa merangkul segala pihak gitu, right? Nah, Indonesia masuk di middle powers, Meksiko, ya Turki, Australia, Afrika Selatan dan beberapa negara lainnya. Nah, jadi kalau kita bisa memaksimalkan peran kita dan kapasitas kita sebagai middle power ini, saya kira politik luar kita juga bisa lebih cemerlang. Bagaimana dengan East Asia, Asia Timur ya? Kecuali China ya. Sekarang ada Jepang, Korea. Nah ini saya lihat Korea
sudah merajalela luar biasa ya. Yes. Mereka prestasinya ya. Yes, Korea juga middle Dan- power ya, dan kebetulan juga strategic partner kita, right? Nah, jadi bagi kita bermain di Asia Timur itu, Asia Timur itu yang paling kompleks tuh, karena antara Jepang, Korea Utara, Korea Selatan Ya, dan Tiongkok China, itu Hong Kong, nggak angkur-angkur tuh, right? Jadi kita memang harus merasa bersyukur Asia Tenggara itu bisa nggak kayak Asia Timur. Asia Timur sampai sekarang masih ribut melulu, tapi Asia Tenggara sekarang jadi satu, gitu, right? Jadi itu suatu berkah diplomasi yang luar biasa dan kita nggak bisa take for granted. Kembali ke visi lagi. Oke, mungkin kalau sekarang mungkin belum kelihatan ya sosok yang memang mengemban seperti yang dulu-dulu lah, yang sangat aktif Yeah. kalau di dunia di kancah internasional. Ke depan kalau kita mencari diplomat-diplomat ini dalam kaitan penguatan infrastruktur diplomasi ini, sosok-sosok seperti apa ya, dan di mana kita bisa mendapatkannya? Banyak diplomat-diplomat yang bagus, duta besar yang bagus-bagus. Orang DPR juga saya lihat juga cukup banyak yang bagus-bagus. Tapi yang paling penting yang tadi saya bilang, sosok yang bukan hanya nasionalisme Indonesia yang terbaik, Indonesia bisa mengalahkan semuanya. Bukan. Orang yang nasionalis tapi juga orang yang internasionalis. Dia paham dunia ya, dan dia tahu bagaimana Indonesia bisa berperan dalam dunia yang dipahaminya itu, dan Indonesia bisa menarik sebanyak mungkin manfaat dari dunia itu. Ini saya katakan kenapa, karena banyak negara besar atau menengah yang punya politik luar negeri tapi tidak internasionalis, ya, sehingga mereka tidak memainkan peran apa-apa dan menjadi tumpul. Yeah. Sekarang ini aset kita yang terbesar adalah kita dianggap negara yang mempunyai prinsip, right? Jadi mungkin kita nggak punya tentara yang luar biasa besar ya, dan lain sebagainya, tapi kita dianggap sebagai negara, kalau kita bicara kita bisa dipercaya, gitu, right? Jadi strategic trust terhadap Indonesia itu, trust levelnya terhadap Indonesia tinggi. Iya, dan itu yang harus dijaga karena bisa hilang, gitu, ya kan? Jadi kita menurut saya perlu menjaga kredibilitas itu. Tapi kita rasanya perlu optimis karena banyak sekali milenial yang sangat visinya juga, pengalamannya juga, dan tertarik pada hal-hal yang sifatnya internasional ya. Ya, benar. Dalam segala aspek itu sangat merasa nyaman ya dengan, masuk anak-anak saya juga. Iya, karena mereka ini adalah ya digital native, sudah tidak ada lagi itu sekat-sekat antar, bahkan bahasanya juga sekarang sudah comfortable ya, Dan sudah juga nyaman ini dalam yang beda sekarang ini apa? Generasi saya selalu gelisah Indonesia itu dipecah belah. Wah, ini Timur Timur, kemudian Papua mau diambil, Aceh mau dipisahin segala macam. Sekarang ini udah pasca itu. Jadi kita merasa jauh lebih nyaman terhadap NKRI dibanding generasi sebelumnya. Dan ini modal yang besar bagi jadi sudah percaya dirinya juga sudah lebih tinggi ya. Dulu itu gelisah terus. Wah, ini mau diobok-obok terus nih Indonesia, gitu. Sekarang jadi kita sekarang lebih nasionalis dan internasionalis Ya. dalam waktu yang sama. Ya. Bagaimana follower FPCI-nya cukup ini besar. Kita dan sekarang tertarik. adalah kelompok politik luar negeri yang terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Dan kita kuatnya di bawah, di pemuda dan akar rumput ya. Dan banyak anak-anak muda yang tertarik dalam isu-isu internasional. Surprisingly yes. Udah berapa sekarang anggotanya? Oh, kalau kita udah 100.000 lebih. Wow. Ya. Jadi itu yang saya senang lihat, anak muda itu mereka ingin tahu mengenai dunia gitu, dan cerdas melihat dunia. Iya, dan dunia post COVID ini apalagi jauh akan berubah ya. Ya. Kita harus resetting, rebooting, dan kita harapkan juga ke depan kita memiliki ya SDM yang sangat-sangat unggul, bisa berkompetisi secara internasional, tapi yang tadi yang disebutkan paling penting, percaya diri. Yes, benar. Dina, terima kasih banyak dan Always semoga pleasure. sehat selalu. Thank you, Desi. Ya. Demikian Insight with Desi Anwar. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Kita masih dalam suasana COVID, Omikron bahkan sudah diambang pintu, jadi tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan. Sampai jumpa, stay safe.
Bye-bye.